Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Para jamaah, Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati, jamaah Masjid Imam Syafi'i Sukomojokerto yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan juga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore yang berbahagia ini patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kesempatan kita diberi Allah untuk bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Ramadan ini mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh kita dan juga untuk bertaubat, beristighfar agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tidak dibiarkan saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberi buku pedoman yang dinamakan Al-Quran. Imam Syafi'i rahimakumullah ketika beliau mengomentari surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Beliau mengatakan, laula anzalallahu ala ummati hujjatan lakafathu bihadhihi surah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, andai kata Allah tidak menurunkan hujjah, buku pedoman, buku panduan buat umat, buat manusia, sebenarnya cukup dengan satu surat saja, yakni surat Al-Asr. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu Al-Quran adalah mukjizat tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan firman Allah yang sangat mulia, yang mana jikalau andai kata karena saking mulianya, kalau ada orang yang membacanya, maka Allah akan membalasnya
satu huruf dengan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Saking mulianya Al-Quran. Berbeda dengan kita membaca buku, novel, cerpen, dan lain sebagainya, itu tidak ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, dan mim harfun. Akan tetapi, kata Rasulullah, alif lam mim itu merupakan 3 huruf. Jadi alif 1 huruf, 2 1 huruf, mim 1 huruf. Dan para jamaah yang dirahmati Allah SWT, dari huruf-huruf itu, kalau kita melakukan kebaikan dengan membaca Al-Quran, maka mudha'afun bi isrin ila sab'imi'ah. Akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Maka dari itu para jamaah, ayo kita betul-betul mencintai Al-Quran, kita betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mengkaji Al-Quran. Lebih-lebih dalam bulan ini, bulan Ramadan, mungkin bagi kita selama ini Bapak Ibu, bulan terbaik dalam 12 bulan itu bulan apa menurut jenengan? Bulan terbaik untuk sampai ibadah ini bulan apa? Syawal, napa Dzulhijjah, napa Ramadan? Semangat kelompok sampai ibadah ini bulan apa? Ramadan ya? Ya. Maksudnya Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati, kalau Ramadan saja kita ini tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran, menghabiskan Al-Quran, ya, kemungkinan besar kita juga tidak akan mampu di bulan yang lain. Kita tidak akan mampu untuk menghabiskan Al-Quran di bulan lain. Karena di bulan kita semangatnya begitu luar biasa saja tidak bisa khotam, apalagi di luar. Kita jangan seperti orang awam ya, orang awam itu malas maca Quran, Ustaz, kalau mboten usah khotam-khotaman, Ustaz, mungkin mau nek mati cek di khotami. Tiang-tiang awam kan kebanyakan ngoten. Ya. Mereka malah seneng nek mati dikhatami Al-Quran. Bahasa mereka kataman. Ya. Padahal kita tahu ya, Rasulullah SAW pernah dawuh, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Kalimat bacalah itu Bapak Ibu itu diperuntukkan untuk orang mati apa untuk wong urip ngoten nggih. Ya, sing iso maca iku kira-kira wong mati apa wong urip? Ya. Pasti orang hidup. Makanya kalau mbak sampean nggih kadang-kadang aneh pas urip gak seneng maca Al-Qur'an tapi nek pas mati arep-arep dikirimi Al-Qur'an. Nah ini aneh ngoten nggih. Kalau mbak sampean ndak usah niru yang model-model begitu. Ya. Ikhwani wa akhwati. Jadi Al-Quran, karena mulianya Al-Quran, sampai-sampai Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, yang mana saat itu Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Saking mulianya, sampai-sampai orang yang menjumpai Lailatul Qadar itu akan melakukan sesaat, semalam, ya, mungkin tidak semalam, mungkin saat itu lewat Lailatul Qadar, ibadah kita dihitung oleh Allah seperti lebih baik dari 1000 bulan ini, lebih baik lagi. Nah, 1000 bulan itu nek dikrusno tahun,
menjadi 80 kurang lebih 83 tahun. Okay. Dan kelihatannya kelompok sampean gurung ono sing umur sakmono. Ya, belum ada yang umur 83 tahun. Nah, lah kelompok sampean ki nek oleh Lailatul Qadar insyaallah nggih, ibadah kelompok sampean terhitung seperti itu. Ini saking mulianya Quran diturunkan di bulan Ramadan. Okay. Sekali lagi, saking mulianya Al-Quran, kalau mbak sampai nek moco Al-Quran bakal digaji, bakal dibayar. Ya. Bapak Ibu, okay. Kalau mbak sampai Ramadan ini harus nggak ada program, okay. Ngentekno Quran duka minimal itu 1 kali ya kok ya. Minimal itu nggih. Minimal. Kita usahakan. Ya. Ikhwani wa akhwati. Saking mulianya Al-Quran, kita ini diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah ya, untuk menjaga Al-Quran, ya, untuk senang membacanya, ya, dengan memperhatikan adab-adabnya. Jadi kita harus memperhatikan adab-adab tata cara ya, di dalam membaca Al-Quran. Ya. Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan, beliau ya, menyebutkan beberapa adab yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Yeah. Mosok si maca Quran ono adabe. Yeah. Para jamaah kalau mbak sampean nek ningali nggih. Nduk film-film kerajaan itu nggih. Ketika ada perintah tulisan dari raja. Yeah. Ketika dibaca niku semua harus merunduk. Yeah. Harus mendengarkan, harus tunduk. Siapapun dia, apapun jabatannya. Ya. Itu ketika titah suratnya raja dibaca. Saking apa? Saking takzimnya terhadap raja. Saking takzimnya terhadap tulisan yang dibawa oleh seseorang yang membawa dari raja. Makanya kalau mbak sampean, kalau mereka saja seperti itu, ya, memuliakan ucapan manusia, kita ini lebih berhak untuk memuliakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam membaca Al-Quran, supaya kalau mbak sampean maksimal, bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak, okay, yang mana dilipat gandakan bi isrin ila sab'imi'ah, dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat satu huruf saja, okay, maka kita harus memperhatikan betul-betul adab di dalam membaca Al-Quran. Ikhwani wa akhwati, okay, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, ya. Beliau menyatakan seseorang yang membaca Al-Quran, hendaknya dia, yang pertama apa? Hendaknya dia itu apa? Menjaga kesucian. Para jamaah, kalau mbak sampean itu kalau membaca Al-Quran, usahakan wudhu. Yeah. Jumhur ulama, walaupun ada yang menyatakan boleh, yeah, tapi jumhur ulama menyatakan apa? Yeah. Lebih afdol orang membaca dengan wudhu, dengan bersuci. Malah ada yang menyatakan wajib bersuci itu. Makanya di Al-Quran itu di sampulnya ada tulisan la yamussuhu ilal mutahharun. Ya.
tidak boleh nyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Nasai, juga Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karihtu an adkurallaha ala ghairi toharoh. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku tidak menyukai untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak bersuci. Jadi kata Rasulullah SAW, karena membaca Al-Quran ini termasuk zikir, termasuk mengingat kebesaran Allah, sehingga Rasulullah menyatakan, aku tidak menyukai kalau ada orang termasuk membaca Al-Quran tidak bersuci. Ikhwani wa akhwati. Bersuci dalam hal apa? Dalam hadas besar dan juga hadas kecil. Terus apakah kita boleh membaca Al-Quran tidak berwudu? Boleh. Tetap para ulama berpendapat boleh. Akan tapi Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang, lebih menyukai orang-orang yang membaca firman Allah dalam keadaan punya wudu. Ini kalau mbak sampai nek memahami hadis niki atau ayat atau tentang masalah la yamussuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran selain orang yang disucikan. Karena sebagian ulama berpendapat yang disucikan adalah malaikat. Lah kalau ada orang membaca tidak bersuci atau kelompok sama tidak punya wudu, ya juga boleh. Bukan berarti tidak boleh, nggih. Kalau ada orang yang metenteng, ya, kudu wudu, harus wudu. Nggih, monggo kalau dia memilih pendapat yang seperti itu. Nah, kita ini kan tengah-tengah. Ya, lebih afdal wudu, ya, tapi kalau tidak wudu juga boleh. Tapi di dalam adab, ya, di dalam hal adab, untuk menjaga kemuliaan Al-Quran, ya, ayo kelompok sampean berusaha untuk menjaga kesucian. Ya. Wis anggap nek wis terpaksa gak bersuci ya gak masalah, nek terpaksa nggih kita hitung terpaksa atau pas daruri atau mungkin rotok berat ya. Tapi nek sampeyan megang Quran nggih insyaallah karena namanya afdol, yang namanya afdol itu mungkin dari sisi pahala itu juga akan bernilai lebih nggih. Dari sisi pahala akan bernilai lebih. Ikhwani wa akhwati nggih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan wakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadkurullah ala kulli, beliau itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat, dan beliau lebih senang apa? Dalam keadaan suci. Jadi contoh-contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada, maka hendaklah kelompok zaman ini ya, mengikuti tuntunan beliau, ya, supaya kita ini mendapat kelebihan, keafdolan dari amal soleh yang kita lakukan.
Ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan kalau membaca Quran usahakan menghadap kiblat. Diusahakan menghadap kiblat. Ngapunten, yang kita bahas itu adalah adab. Adab itu berarti lebih baik. Adab itu berarti lebih baik. Bukan berarti sing gak ngadap kiblat gak oleh mboten. Tapi nek saged kula sampean menghadap kiblat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, khairul majalis ma istaqbal bihi al-qiblah. Sebaik-baiknya orang yang bermajelis itu paling bagus menghadap kiblat. Nah, jadi kelompok sampean dalam hal majelis napa mawon, kalau majelis itu majelis yang kita anggap ibadah, usahakan menghadap kiblat. Itu para jamaah. Jadi hal-hal semacam ini harus kita jaga. Dan banyak di antara kita meremehkan masalahnya begitulah. Banyak kaum muslimin yang meremehkan. Entah meremehkan karena tidak tahu atau meremehkan karena memang malas. Sudah tahu tapi tidak tahu mengamalkan, tidak mau mengamalkannya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat khairul majalis, api majalis. Dan kita tahu Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati, Rasulullah pernah dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Saapi-apike menungso, sebagus-bagusnya seseorang di antara kalian, Rasulullah tidak menyebutkan orang kaya. Rasulullah tidak menyebutkan orang yang senang sedekah dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah menyatakan saapi-api wong iku adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi ikhwani wa akhwati, kalimat belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran ini sangat penting buat kita, baik yang belum bisa maupun yang sudah bisa. Yang belum bisa jangan putus asa walaupun sampean sudah tua. Kula niki pun tuwek Ustaz, ilat kula rada kaku umpamane. Nek rada kaku niku berarti napa mboten oleh belajar Al-Qur'an. Entah sampai niku tuwek, entah sampai niku sik cilik apa masih muda, baca Al-Qur'an tetap kewajiban bagi seorang muslim. Mungkin bapak-bapak sing sepuh-sepuh niki eling sampean benek pas belajar niku zaman sampean niku menangi alif jabarhan jenengan nggih. Menangi mboten, Pak? Sing sepuh-sepuh niki sinten sing sepuh niki? Alif jabarha, alif jarei, alif beseu, aiu. Itu zamannya wong tuwek-tuwek biyen. Ya. Enten sing menangi mboten niki? Dalem? Jenengan menangi. Masya Allah. Padahal sampean dereng tuwek lho ya. Jarang orang yang menangi ini kalau bukan orang tua dulu. Ya, alif jabarha, alif jarei, alif beseu. Ya, nek zaman sampean mungkin zaman kula niku alif fathah, ba fathah ba, ta fathah ta, abata. Nggih ana jenenge kitab turutan anakum ainakum banakum bainakum. Nah, iku zaman-zaman kula. Ya, nek zaman-zaman lari sakniki nggih langsung harokat atas abata sajaha nggih ya, ba da langsung ngoten sakniki.
Lah bagi kita yang belum bisa membaca Al-Quran, ataupun gradul-gradul kelompok sampean jangan putus asa karena orang-orang yang baca Quran dengan gradul-gradul, kata Rasulullah falahu ajroni, orang seperti ini akan diberi Allah balasan dua kali lipat. Jadi jenengan tidak usah putus asa, kelompok sampean bakal dikasih pahala dua kali lipat dari bacaan yang kita baca, walaupun salah. Ya. Nek sampean wis iso maca Quran, macane salah, nah itu perlu dipertanyakan. Tidak boleh, bisa jadi dosa. Tapi kalau masih belajar, belum bisa baca Quran, terutama orang yang sepuh-sepuh nih, ketika salah, ya tidak masalah. Karena masih belajar. Ya. Buka Al-Baqarah ayat pertama. Napa ini Pak? Karena sampean belajare melok metode arek-arek saiki. Ya, metode saya kan Tilawati, Umi, Al-Barqi, Al-Aqsa dan lain sebagainya. Langsung kan abata sajaha. Ya. Sampeyan kayak isok buka Al-Baqarah ayat pertama. Macane napa? Alama. Wong tuwek-tuwek sing kait belajar. Kira-kira maca ngono iku salah apa? Napa iku dosa napa mboten? Nek wong kait belajar dosa napa mboten? Mboten dosa. Falahu ajroni. Dia akan dapat pahala dua kali lipat. Maka dari itu, yang sepuh-sepuh jenengan tetap ada kewajiban untuk senantiasa belajar Al-Qur'an walaupun sudah sepuh. Kalau mbak sampean gak usah izin mbak putune, izin ambek Gusti Allah. Merga engko nek nang kuburan turu dhewe, tanggung jawab dhewe teng mriku. Ya. Ikhwani wa akhwati. Jadi niki wau sing nomor kalih napa wau? Nek ngaji maca Quran usahakan ngadep kiblat. Diusahakan ngadep kiblat. Ya. Apapun majelisnya kalau bisa. Apapun majelisnya. Kemudian sing nomor 3. Yang nomor 3, adab di dalam membaca Al-Quran, usahakan bersiwak. Nah Pak, ya, bersiwak. Ya, nek bahasane wong kene sikatan. Nggih. Lah nek sampean gak gelem mlebu metu teko jeding, ya sampean nggawa siwak. Enten to? Pohon siwak niku Pak nggih. Disunahkan. Kenapa? Karena kita itu membaca sesuatu yang mulia. Ya, jangan sampai pas moco iku ababe gak enak, untune kuning, ya. Selilite akeh. Ya. Wong kita membaca sesuatu mulia. Ya. Sesuatu yang mulia kan harus betul-betul diperhatikan. Ya. Supaya apa? Supaya kalau mbak sampean iki betul-betul menjadi hamba Allah yang menghormati Allah. Walaupun Allah sendiri tidak butuh kalau mbak sampean dihormati ya jane. Jangankan dihormati, kalau mbak sampean gak gelem ibadah nang Gusti Allah, Gusti Allah gak butuh. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, duhai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andai kata kalian semuanya itu, hamba-hambaku kalian semuanya itu, mulai manusia pertama, jin pertama, sampai manusia terakhir dan jin terakhir, kanu ala atqa qalbi rajulin ahadin minkum, kalian semuanya memiliki hati seperti hati manusia terbaik di antara kalian.
Sinten manusia terbaik nih, Pak? Rasulullah. Cari Gusti Allah, andai kata manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, mereka semuanya memiliki hati seperti hatinya Nabi Muhammad SAW. Ibadahnya kayak ibadahnya Nabi Muhammad. Akhlaknya kayak akhlaknya Nabi Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Mazada dzalika fi mulki syai'." Itu semuanya tidak menambah kedudukanku. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam berikutnya, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Andai kata kalian itu, mulai manusia pertama, jin pertama, sampai yang terakhir, semuanya intinya ngoten Pak ya. Kanu ala afjarin kolbi ahadin minkum. Kalian itu seperti manusia yang memiliki hati paling buruk di muka bumi ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Mana qasadzalika fi mulki syai'." Itu semuanya tidak akan mengurangi kekuasaanku. Jadi bukan berarti kalau Mbak Samen baca Quran ini harus begini ini karena menghormati Allah. Allah gak butuh aja nih. Gusti Allah itu enggak butuh. Karena Allah sudah ngomong tentang Mbak Samen hadis riwayat Imam Muslim tadi. Umpamanya kalau Mbak Samen dadi wong kafir, di bumi ini enggak ada orang yang kafir, ya, tidak ada orang yang beriman, karena wong Islam kafir kabeh. Dan kafirnya seperti manusia yang paling kafir di muka bumi ini. Sinten, Pak? Sinten? Fir'aun. Fir'aun itu luar biasa kafir. Wis kafir, suka menghalangi dakwah. Senengane obrak-obrak dakwah. Nah, itu kelakuan Fir'aun. Fir'aun itu seneng menghalangi dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa, Nabi Harun kata dakwah diobrak-obrak Pak dibuyarno. Nah, nek ana wong sing model kaya ngono iku berarti koncone Fir'aun. Nggih. Kemudian dia mengaku ana rabbukumul a'lam. Aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Iki saking buruke Fir'aun. Ya. Andai kata kita semuanya seperti itu, Pak. Gusti Allah itu tidak turun derajatnya. Mana qasadzalika fi mulki syai'an. Nggih. Kata Allah, aku tidak akan terkurangi kehormatanku, kedudukanku. Nggih. Niki para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita belajar adab-adab Islam atau adab-adab dalam baca Al-Quran ini, intinya itu nanti kembalinya supaya kepada kelompok sampean. Nggih. Karena Quran sendiri nanti itu akan memberi syafaat kepada kita di akhirat. Makanya bagaimana supaya kelompok sampean ini betul-betul dapat syafaatnya. Karena kalimat Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini bukan kalimat main-main. Bacalah Quran karena Quran datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, supaya kelompok sampean betul-betul dapat syafaat, karena kita yang butuh, bukan Allah yang butuh, maka kelompok sampean harus betul-betul menjaga bagaimana supaya kelompok sampean ini mendapatkan pahala dengan sempurna. Yang mana Rasulullah mengatakan apa? Bi isrin ila sab'i mi'ah, dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Ya. Lebih bisa jadi kalau Mbak Sama ini mau baca Quran nek gak gawe wudu, ya mungkin oleh pahala 10. Ya. Tapi nek gawe wudu iso sampai 700 ketika membaca alif. Nggih. Yang mana Rasulullah dawuh nggih, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
dengan kelompok sampean menjaga adab-adab, termasuk diusahakan kelompok sampean sebelum baca Quran siwakan. Ya. Ojo mari ngerokok maca Quran. Ya, kemebul lambune. Mari mangan pete maca Quran. Kemebul lambune. Ya. Mari mangan sambal geprek, ya, sambal geprek kan nggih bawang putih entang ya. Diusahakan siwakan. Apa maneh ana selilite lombok nemplek abang ngoten niku. Kadang ijo. Ya. Dalam rangka takdim terhadap Al-Quran. Ini penting para jamaah yang dirahmati Allah Taala. Okay. Rasulullah mengatakan innal abda idza tasawwak. Okay. Rasulullah mengatakan apa? Okay. Anjuran supaya kelompok sampean melakukan apa sih? Siwak. Okay. Rasulullah menyatakan sesungguhnya jika seseorang hamba bersiwak. Okay. Jadi bersiwak itu tidak hanya untuk ketika sholat saja, tapi ketika mau baca Quran. Memang ketika sholat itu lebih utama juga. Dan termasuk ketika membaca Al-Quran. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, adab di dalam membaca Al-Quran, menurut Imam Nawawi, kelompok sampean diusahakan membaca Al-Quran itu dengan segenap hati. Diresapi dengan hati, sing kusuk, konsentrasi nek bener-bener maca Quran, wis konsentrasi yang maca Quran. Ya. Maca Quran baru ngomongan, nyambung maneh. Ya, maca Quran ono anake, ono baru nyambung maneh. Ya. Usahakan kalau baca Quran, ya. Nek wong biyen kan bahasane ngeten Pak ya. Nek para ulama iku kan biasa digawe pujiane wong maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sampeyan ya kudu ngerti artine nek isa kan ngoten. Sehingga dia angen-angen. Nggih. Nah, wong nek angen-angen berarti dia butuh konsentrasi untuk tadabbur. Nggih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqasam'a wa huwa syahid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maksudnya apa para jamaah? Ketika kelompok Islam membaca Quran itu, di situ banyak peringatan-peringatan dari Allah, banyak perintah-perintah dari Allah, sehingga kelompok Islam ketika sampai ayat, malah dianjurkan juga kalau orang sampai ayat yang bikin kelompok sampean kena, itu boleh diulang-ulang. Umpamanya berkenaan dengan neraka, menyentuh hati kelompok sampean. Ketika sampean baca Quran itu sampean bisa mengulang-ulangi. Karena bikin sedih. Makanya banyak orang, banyak imam-imam ketika ayat-ayat neraka diulang-ulang sampai nangis. Mungkin ada juga tentang surga. Diulang-ulang juga sampai nangis. Kenapa? Takut jangan-jangan nanti tidak bisa masuk surga. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, kalau mbak sampean usahakan di dalam baca Quran itu tartilun. Dengan tartil. Sahabat Ali radhiyallahu anhu menjelaskan tartil itu apa? Ya tartil itu dengan tajwid yang bagus, dengan makharijul huruf yang bagus, ya, dengan langgam yang bagus, ya. Jadi usahakan kelompok sampean Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau membaca Quran itu memahami ilmunya,
Karena di dalam Al-Quran itu ada ilmu tajwid. Ya. Kita harus belajar hukum tanwin. Ya. Kita harus belajar hukum nun sukun. Ya. Kemudian mat panjang pendeknya. Ya. Ada mat tobi'i, ya. Mat aywat, mat arid li sukun, mat zaiz munfasil, mat wajib mutasil. Banyak lagi. Belum tanda wakof, tanda berhenti ini boleh berhenti atau tidak. Ya, ada wakof mutlak, ada wakof murakhas dan lain sebagainya. Itu semuanya kelompok zaman harus dipelajari. Ya, karena tajwid itu adalah ilmu untuk mempelajari Al-Quran. Ya, mempelajari Al-Quran dengan benar. Ya. Di situ juga secara otomatis kelompok zaman diperintahkan untuk apa? Membaca dengan suara yang bagus. Okay. Jadi maca Quran dengan suara bagus itu nek dirungokno dhewe seneng, dirungokno wong ya seneng. Ya. Umpamane enten wong imami Pak nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dibandingkan dengan bacaan yang napa? Umpamane ngeten. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira dirungono enak sing dhisik apa sing nomor loro? Ya. Kan enak yang nomor 2. Dan andai kata kalau Mbak saya belajar, ya, jadi boleh dilakukan, boleh. Perintah Rasulullah SAW apa? Zujinul Quran bisautikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Au kama qala Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bacaan yang bagus itu semakin memperindah Al-Quran. Ya. Tapi harus menggunakan langgam-langgam Arab. Ya. Karena Al-Quran diturunkan dari Arab. Ya kalau Mbak Saman mengikuti langgam Arab, tidak boleh langgam Amerika, langgam Jepang, apa mana langgam Jawa. Ya. Maksudnya langgam itu irama. Ya, makanya dalam doa Arab itu dikenal ada irama ros, ya, ada irama bayati, ya, ada irama kurdi. Ya. Nek kalau Mbak Saman ningali seh-seh, nek maca Quran kan berbeda-beda. Ya. Dan hebatnya Al-Quran itu ketika kalau Mbak Saman membaca Quran dengan tajwid, itu lagu otomatis muncul, Pak. Ya. Makanya kan seh-seh ini berbeda-beda. Ya. Ono sing jiharka, ngoten ya. Ya. Macem-macem. Ya. Lah kula sampean wis kari niru mawon, ya. Wong ana YouTube belajar jiharka iku kaya ngene. Ya. Nggawe lagu Bayati itu seperti ini. Ya. Macam-macam. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan urid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Para jamaah kelompok zaman diperintahkan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Dalam surat Muzammil dijelaskan diperintahkan membaca dengan tartil. Ya, tartil tadi itu meliputi tajwid, meliputi mat, hukum nun sukun, hukum tanwin, hukum mat, sampai nanti ada bacaan-bacaan gharib. Kita harus belajar bacaan-bacaan gharib. Ya, ada bacaan imalah, ismam, macam-macam. Bacaan-bacaan gharib, bacaan yang aneh yang tidak wajar nih, ya. Contohnya namanya Bismillahi majroha dibaca majreha. Apa kita harus pinter Ustaz, pinter qiraatus sab'ah, mboten nggih. Tidak harus kalau sampean pinter qiraatus sab'ah mboten. Wis kalau sampean maca sing penting tajwide bagus nggih. Dan kalau sampean tidak ada alasan tidak belajar langgam, tidak belajar irama, tidak ada alasan. Kenapa? Nggih. Karena langgam Arab itu sesuai dengan suara kita. Besar kecilnya suara. Nek suara gede,
Nek suara sampean besar gawe langgam bayati. Nggih ya. Nek suarane dukur nggih ana bayati. Awak jabu soba, lagu soba dan lain sebagainya. Lagu ros lumayan nggih tengah-tengah itu. Enten Pak nggih, sampean kari belajar teng YouTube niku sampean manfaatna YouTube kayak belajar niku. Sampean nek maca Quran cek enak, dirungono cek enak, mbok menawi dadi imam, sing diimami ya betah. Ngoten nggih ya. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk melakukan Al-Quran itu bukan dilarang, justru malah diperintah. Untuk memperbagus suara itu diperintah. Jadi kalau misalnya tidak usah, tidak usah oleh tadi gawe lagu-lagu. Yang penting lagu ini lagu Arab, karena Quran diturunkan di Arab. Okay. Insya Allah, ikhwani wa akhwati, ini 5 hal, 5 adab yang harus kelompok sampean usahakan untuk melakukan dengan apa-apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Dari 5 hal tersebut agar kelompok sampean betul-betul maksimal untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan terpenting kelompok sampean betul-betul mengagungkan, menghormati yang namanya firman Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Sekedap malih 5 menit malih pun adzan. Sampun nggih, saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.